Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati untuk memulai hari Minggu ini. Mari untuk semua saudaraku diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacuhkan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum dan Sengsara ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Mari kita hosana.
Umat yang dikasihi Allah, ibadah Minggu Prapaskah 6 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Palma dan Sengsara. Kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yang taat ini naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem untuk melakukan karya keselamatan. Semua ia lakukan karena kepeduliannya terhadap setiap orang yang menderita. Pengajarannya yang penuh hikmat, yang mampu mengubah dunia ini pada hakikatnya, didasari oleh sikap ketaatannya kepada Allah. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu saat Engkau memanggil. Kami pun tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami pun lupa untuk berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Namun, kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami kepada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, ampuni dan ubahlah kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian Kita Anak Adam. Kita anak Adam, insan bercela, lahir dalam dosa dan akibatnya
kita kehilangan bahagia Firdaus dan menjadi takluk kepada pasangan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Walau berusaha sampai berlelah, tidaklah menolong kita yang lemah. Hanya Tuhan Allah yang Maha Kurnia, yang dalam kasih-Nya mengutus putranya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Saudaraku umat Tuhan yang mengasihi Kristus, inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Berbunyi demikian, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi Bapak Ibu sekalian yang di rumah dan dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada.
Kini umat Tuhan, mari bersama-sama kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa, minta pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, dengan kerendahan hati, di dalam dan di tengah keterbatasan kami datang kepadamu, memohon terus kasih dan kekuatan untuk menjadi umat-Mu yang terus-menerus mau berjuang untuk menjalankan kehendak-Mu, misi-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mohon supaya kami boleh menghayati lagi makna dari pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh menjadi taat dan setia kepadamu. Kami berdoa, memohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai 9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Yang demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan mendaraskan Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-10 hingga 17. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sebab ku rasa
dari ingatan telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh Kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua diambil dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 11, demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dia di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Saya ulang, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, kini kita akan memasuki bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus pasal 14, ayat 1 sampai ayat 20. Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 20 berbunyi demikian. Hari raya Paskah pada hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu
menipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala, dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab,
Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Jemaat Tuhan, sahabat Kristus, kita memasuki hari ini memperingati Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah ke-6. Minggu Sengsara adalah saat di mana kita diajak untuk menghayati makna pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menjadi juru selamat kita. Suatu hari, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Kristus, teman baik saya bertanya kepada saya, "Lin, sudah siap mati?" Mulut saya bungkam pada saat itu. Padahal sebelumnya saat itu saya sedang bersemangat berbicara tentang sesuatu. Namun tiba-tiba saja saya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mendengar pertanyaan yang ia ungkapkan kepada saya, seolah-olah saat itu ada bantal besar yang menutup mulut saya, yang menahan untuk berkata-kata. Saya mundur sejenak lalu mengangkat tangan saya seperti orang yang menyerah. Pikiran saya berkecambuk sedemikian rupa pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pikiran saya berkecambuk antara saya belum siap mati, tapi bagaimana jika kematian itu datang tiba-tiba? Demikian bergantian pergulatan dari pertanyaan itu muncul melalui dua pertanyaan itu. Saya belum siap mati, tapi bagaimana jika kematian itu datang tiba-tiba? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sahabat Kristus. Saat saya melihat bacaan Alkitab yang baru saja kita baca tadi bersama-sama, saya menemukan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan soal menghadapi kematian. Dalam bacaan itu kita dicelikkan bahwa sebelum kematiannya, sesungguhnya Tuhan Yesus menunjukkan pada kita bahwa Ia sangat mengenal dirinya sendiri. Yakni apa? Yakni Ia adalah sebagai pembawa keselamatan bagi umat manusia. Ketika seorang perempuan datang kepadanya memecahkan buli-buli minyak berisi minyak narwastu yang sangat mahal harganya, lalu menuangkannya di atas kepalanya. Kemudian mereka itu memarahi perempuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, namun Tuhan malah berkata bahwa
supaya mereka membiarkan perempuan itu. Karena apa? Karena perbuatan perempuan itu, perbuatan sang perempuan itu adalah untuk mengingatkan bahwa ia adalah sang Injil itu. Yang dimana perbuatan perempuan itu akan diingat di mana Injil diberitakan. Banyak di antara kita yang tidak mengenal dirinya sendiri. Menjadi mudah marah, menjadi mudah tersinggung, menjadi mudah terpuruk, kecewa, sedih, dan sebagainya. Melihat, mendengar sebutan, ejekan, hinaan, sindiran dari orang-orang di sekitar. Mereka itu orang-orang yang mau benarnya sendiri, suka menghakimi tapi tidak mau dihakimi. Menunjuk orang lain tapi lupa bahwa keburukan yang menunjuk itu sebenarnya ditunjukkan oleh jari yang lebih banyak menunjuk pada dirinya sendiri. Bahkan kemudian mereka menjadi alat si jahat untuk membawa utusan Tuhan dalam kesengsaraan, bahkan kematian. Ini kan yang dilakukan Yudas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku umat Tuhan. Jadi mengenal diri bahwa ia adalah pembawa Injil, bahkan Injil itu sendiri membuat Tuhan Yesus terus berjalan, maju. Kalau soal gentar sih Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam hati mungkin atau mestinya pastilah ya ada, karena kita mengingat peristiwa di Getsemani sebelum kematiannya, lalu ia berdoa. Dan ia berdoa dalam kegentarannya yang amat sangat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengenal misi dalam hidupnya, panggilan dalam hidupnya. Inilah hal utama dalam diri setiap orang yang terlihat bahwa ia mengenal dirinya sendiri, yakni orang tersebut mengetahui sebenarnya misi dari panggilan hidupnya itu adalah apa. Nah, jadi pertanyaannya sekarang juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, apakah misi saya? Apakah misi saudara? Dijawab sendiri ya Bapak Ibu. Apakah misi saya dalam hidup saya? Apakah misi saya dan misi saudara juga sedang meneladani misi Tuhan Yesus, yakni berjuang untuk membawa dan memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Demikianlah kita memiliki misi hidup kita, yakni meneladani Tuhan Yesus untuk membawa Injil dalam kehidupan kita. Orang di sekitar Bapak Ibu saudara-saudaraku bisa mengganggu, mendistrak sedemikian rupa perhatian kita, panggilan kita, mengalihkan perhatian kita dari misi utama itu untuk hanya memuaskan beberapa pihak supaya saya puas kalau orang lain pihak-pihak itu puas, saya baru senang kalau mereka senang. Atau menjadi senang jika membuat diri mereka senang, lalu kemudian sebenarnya kita tidak pernah jadi merasa senang, kita terus-menerus merasa menjadi kecil dan senang. Mereka kalau kita terus-menerus menjadi tidak berdaya, tidak berharga, dan sebagainya. Orientasi terus-menerus membuat
kita menjadi tidak berharga dan tidak berdaya. Karena mereka menuntut untuk terus menyenangkan hati mereka melulu. Kalau mereka tidak senang, nah ukurannya adalah diri mereka. Mereka senang jika kita menjadi budak. Tempat mereka bisa menunjukkan arogansi, kekuasaan. Yang mungkin lahir dari sindrom mayoritas juga. Tanpa sadar mungkin si jahat ini nantinya membawa seseorang untuk bertindak melawan kasih. Melawan kebenaran, melawan keadilan, malah mendukung kematian. Karena nafsu dan egoisme telah menguasainya. Sekali lagi, ingat apa yang dilakukan oleh Yudas. Seperti itulah. Mereka yang tidak mengenal dan memahami diri dan misi hidup yang sesuai dengan Kristus, maka mereka menjadi pembawa kedengkian, iri hati, dan bahkan menjadi pembawa kematian. Ingin hidup di dunia ini, tapi hidupnya diisi dengan nilai-nilai kematian. Yang suka menyalahkan, menuding, memusuhi, dan juga membunuh. Berbeda, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dengan mereka yang tidak mengenal misi Allah, mereka yang mengenal misi dalam hidupnya, yang berpadanan dengan misi Allah atau misi Kristus, saudara-saudaraku, maka mereka akan menjadi orang-orang yang siap menghadapi kematian. Lagi pula siapa sih yang tidak akan mati? Memang kita akan hidup terus-menerus. Sepanjang zaman, kan tidak mungkin. Kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan dan harus dihindari. Karena menyadari bahwa kematian tetap suatu ketika akan datang juga. Tinggal menunggu saatnya, caranya bagaimana kita juga tidak tahu, semua kita tidak mengetahuinya. Jadi yang utama adalah bagaimana menyambut kematian dengan terus-menerus menghargai kehidupan yang ada dan yang berharga di hadapan kita ini. Bagi kita orang-orang beriman dan percaya kepada Kristus dengan terus membawa Injil Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan sediakan di sisi kita, yang Ia tempatkan di hadapan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran pada dekatnya kematian buat orang-orang beriman yang tidak lagi memiliki ketakutan pada kematian, malah membuat Tuhan Yesus, contohnya, menjadi taat. Itulah yang mestinya juga terjadi pada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Kesadaran bahwa kematian itu dapat hadir kapan saja dengan berbagai cara tadi akan membuat kita sangat menghargai kehidupan ini. Seperti sang perempuan itu yang memakai kesempatan yang terbatas itu untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ia tidak mempedulikan penilaian mereka itu padanya. Ia lakukan. Bagaimana ia menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka sebutkan tentang perempuan itu bukanlah sungguh. Itulah perempuan itu kan. Meskipun mereka menyebutkannya, tapi kan memang perempuan itu tidak seperti itu. Pemboros mungkin dan sebagainya. Melainkan apa yang mereka katakan tentang perempuan itu
adalah pandangan mereka sendiri tentang perempuan itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi pandangan mereka tentang perempuan itu bukan berarti menunjukkan itulah perempuan itu. Tetapi itu cuma pandangan mereka tentang perempuan itu. Atau malah sebenarnya sesungguhnya itu adalah diri mereka. Pandangan mereka tentang perempuan itu, itulah diri mereka sendiri. Mengapa? Karena ini seperti efek cermin kan Bapak Ibu. Apa yang kita katakan itulah kita. Nah bagi kita pun kiranya tidak perlulah kita mempedulikan mereka yang selalu membawa suasana negatif, buruk dan memberi penjelasan negatif tentang kita. Yang selalu berusaha menjatuhkan dan membuat mereka senang kita sengsara begitu. Ingatlah apa yang mereka sebutkan tentang diri kita, apa yang mereka sebutkan tentang saya, apa yang mereka sebutkan tentang kita, bukanlah kita yang sesungguhnya. Itu adalah pandangan mereka sendiri tentang kita, atau sekali lagi malah sebenarnya demikianlah mereka itu memandang diri mereka sendiri. Seperti menepuk air di dulang kata pepatah kan, menepuk air di dulang terkena muka sendiri. Pemikiran ini kiranya membawa kita untuk semakin mensyukuri segala bentuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan kita jadi mengeluh dan tidak bisa melihat kebaikan dan betapa banyaknya kasih sayang Tuhan karena apa yang orang lain katakan. Tetapi kita semakin hidup mensyukuri karena ternyata Tuhan itu baik. Dan kesempatan kehidupan ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan masih sediakan pada kita, setiap kita, karena kita berharga di matanya. Di tengah kesiapan dan kesadaran bahwa kematian dapat datang pada kita kapan saja kan? Nah jadi waktu dalam kehidupan ini menjadi demikian berharga bagi kita untuk menjalankan ketaatan pada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Taat sampai nanti waktunya yang kita tidak tahu. Taat sampai mati. Itulah panggilan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku sahabat Kristus. Tuhan Yesus yang setara dengan Allah saja mau taat menjadi manusia sampai mati di atas kayu salib untuk menjalankan panggilannya di dalam dunia ini, untuk menjalankan misi penyelamatan bagi kita. Ia menjadi taat dan karena ia tahu panggilannya. Meski tentu kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Tuhan Yesus, tapi setidaknya marilah kita berusaha untuk taat kepada Tuhan Yesus dengan terus-menerus mensyukuri kehidupan ini, lalu kemudian memperjuangkan kasih, penghormatan dan keadilan dalam setiap kesempatan dan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hidup sementara ini yang Tuhan masih sediakan, saudara-saudaraku, janganlah ambil bagian seperti mereka yang berhati dengki dan menghambat kemuliaan Tuhan, bahkan berusaha menyerahkan Tuhan untuk disalibkan. Jangan. Karena kata ayat pasal 14 ayat 21 tadi kita tidak baca ya. Mereka ini, kata Tuhan, adalah lebih baik sekiranya orang itu tidak dilahirkan.
Lalu bagaimana mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya mau percaya dan menyerahkan seluruh rasa dan pikiran kita mendengarkan orang-orang seperti itu? No. Nah, jemaat Tuhan, sahabat Kristus, jadi pengorbanan kita adalah karena kesadaran bahwa kita bersyukur masih diberikan hidup untuk terus membawa dan memberitakan Injil Tuhan, damai sejahtera dan kabar kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, dari spektrum atau lingkaran yang terkecil, saya dan keluarga saya. Kalau boleh, setiap orang yang dekat dan menjadi anggota keluarga saya, mereka merasakan kebaikan Tuhan. Kita katakan demikian. Lalu siapa lagi? Circle yang terbesar, teman lebih besar, teman-teman kita, teman di mana? Teman di gereja kah? Teman di mana lagi? Lalu di masjid dan seterusnya. Di mana Tuhan menempatkan kita? Kita memakai kesempatan itu untuk bercahaya. Membawa berita Injil dalam kehidupan dan keseharian kita. Meski kegentaran pada kematian mungkin ada, apalagi masa-masa seperti ini, namun sekali lagi itu tidak mengubah kita untuk berjalan dalam ketaatan kepadanya. Kita tetap berjalan dalam ketaatan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Kristus, Tuhan pasti menolong kita. Seperti yang dikatakan Yesaya tadi. Tuhan pasti bersama dengan kita dalam setiap bentuk pengorbanan yang kita lakukan demi Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya sepanjang masa bagi keselamatan dunia, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, hari Paskah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangkannya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan,
dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Mari kita bersaat teduh sejenak. Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Mari kita bersaat teduh sejenak. Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Mari kita bersaat teduh sejenak. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari-hari Minggu tanggal 4 April 2021, hari Paskah mendatang. Umat Tuhan, kini mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu. Dalam arak-arakan yang berjalan bersama-sama sambil terus-menerus mau memancarkan kabar sukacita, Injil Kerajaan Tuhan
kepada semua orang di bumi ini, supaya mereka mendapatkan kekuatan dalam kelemahan, penghiburan dalam kesedihan, dan terus-menerus memiliki semangat dan motivasi dalam ketidakberdayaan. Karena inilah kami ya Bapa, umat-Mu yang sedang juga bersama dengan umat di seluruh muka bumi ini mengalami musibah pandemi. Oleh karena itu ya Bapa, bersama dengan umat Tuhan dalam persekutuan Oikumenis, WCC, PGI, Sinode GKI, dan kami GKI Kuitang di tempat ini, mohon kekuatan dan kasih-Mu terus-menerus kepada kami, supaya Engkau memberikan kepada kami hikmat dan kekuatan, sekali lagi untuk mengabarkan berita damai sejahtera Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk vaksin COVID-19 yang terus disebarkan dan disuntikan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Kiranya itu berguna untuk menolong umat-Mu mengalami pemulihan. Kami berdoa ya Bapa untuk vaksin Nusantara yang masih ada di dalam tahap pengujian. Kiranya Tuhan menolong seluruh tim ini supaya mereka diberikan kekuatan kerendahan hati untuk menolong masyarakat Indonesia dan bahkan seluruh umat di muka bumi ini untuk mendapatkan pemulihan dari COVID. Ya Bapa, tolonglah. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga Tuhan, setiap keluarga yang terus-menerus menghargai hadir-Mu dalam rumah tangga mereka. Supaya dengan kekuatan para orang tua dan setiap orang dewasa yang ada di dalamnya mampu membawa, menolong untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta memelihara kehidupan mereka satu kepada yang lain untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang terus berjalan dan berjuang meski apa yang di hadapan mereka soal tantangan dan kematian tidak mereka ketahui, tapi mereka tidak takut. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu di tengah bangsa ini Tuhan. Kami mohon supaya setiap orang yang ikut serta dalam seluruh pelayanan dalam gereja-Mu ini Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka satu persatu. Lihatlah anak-anak-Mu ya Bapa yang sudah giat dan rajin serta gigih untuk memberi yang terbaik supaya kabar damai sejahtera Tuhan, kabar kebaikan Tuhan dipancarkan. Tuhan, tolonglah. Secara khusus kami pada saat ini juga mau berdoa untuk Pendeta Arti. Kiranya Tuhan pulihkan setelah proses perbaikan, pemulihan dislokasi di kakinya. Tuhan, tolonglah. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, pimpinlah kami. Karena kami juga ingin terus berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan hari ini, Minggu 28 Maret 2021, akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Kita satu di dalam doa. Ya Allah yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan persembahan kami Tuhan. Memang hanya sedikit Tuhan, namun kami tahu Tuhan, bahwa persembahan ini yang kami serahkan ke hadirat-Mu ini Tuhan, adalah persembahan yang kudus, yang kami serahkan dengan kepenuhan hati kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa seluruh karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tertuju kepada hanya kepentingan dirinya sendiri, tetapi dilakukan dalam kerangka karya keselamatan Allah. Biarlah kasih Kristus
menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia. Saudaraku umat Tuhan, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini, masukilah kehidupan kita dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai.
Mari kita melanjutkan aktivitas kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Mengenakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan meminimalkan mobilitas. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.